Seorang paranormal pasti dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Saya tidak mungkin menyebutkan angka 50.000 untuk seorang menteri, dan saya juga tidak mungkin menyebutkan angka 100 juta untuk seorang tukang becak. Saya tidak mau diganggu orang. Kalau kadang-kadang ada yang mencoba mengganggu, banyak celakanya memang. Aku berani datang karena aku sudah jadi orang. Jadi apa kamu sekarang? Wah, paranormal. Tukang santet. Profesi sahabat-sahabat Jasa Alvin berikut ini memang terkesan menyeramkan. Tapi pada saat kita bertemu dan berbincang-bincang dengan mereka, tentu lain yang kita dapatkan. Saya akan undang sahabat-sahabat saya untuk hadir kemari. Yang pertama saya akan panggil adalah Ki Gendeng Pamungkas. Apa kabar Ki? Wah, terima kasih sudah datang sini, silakan. Silakan duduk. Nah, kalau begini jauh dari kesan menyeramkan ya. Oke, sebelum kita ngobrol dengan Ki Gendeng Pamungkas, kita saksikan dulu yang berikut ini, silakan. Bukan Ki Gendeng Pamungkas namanya, kalau tindak tanduknya selalu jadi buah bibir dan dianggap gendeng atau gila. Pemilik nama asli Imam Santoso ini dikenal sebagai salah seorang paranormal tersohor di tanah air. Dunia santet dan meramalkan peristiwa yang bakal terjadi di masa depan merupakan keahlian yang sangat menonjol. Ki Gendeng dianggap lantang dan berani mengkritik kekuasaan, namun sebaliknya ia juga tidak sungkan membela kaum yang ia anggap lemah atau tertindas. Lama kita nggak dengar kabar-kabar terbaru dari Ki Gendeng Pamungkas ya. Ini memang sengaja Ngilang. Ngilang dulu lah. Istilahnya apa? Mungkin usia juga ya. Usia, ada cucu juga kan. Sudah ada mainan baru ya, cucu-cucu yang diperhatikan. Besan juga minta supaya nggak banyak tampil sebagai paranormal gitu. Tapi gitu. merasa ada yang kurang nggak dengan tidak berprofesi sebagai seorang paranormal yang tadinya memang bukan profesi seutuhnya dari seorang Ki Gendeng Pamungkas? Enggak, biasa aja. Jadi paranormal bukan profesi saya sebetulnya tadinya awalnya kan. Karena memang kebetulan ayah saya pernah kena guna-guna, kena santet. Nah saya coba belajar sendiri untuk mengatasi dan berhasil. Nah dari situ banyak orang yang terus datang kepada saya yang kena santet, yang kena tenung. Dan saya coba obati. Tapi kalau buka praktek atau saya berusaha dari dunia paranormal, saya enggak. Saya ada usaha lain di luar itu. Tapi terkenalnya memang orang kan bilang sebagai seorang ahli santet ya. Ahli santet atau ahli mengobati santet. Nah ini yang kita mesti luruskan dulu ya ini ya. Dua ini gimana Ki? Mungkin karena banyak orang awam ya. Saya sebenarnya banyak orang mengobati orang yang kena santet. Terus jadi mungkin banyak, oh ini dukun santet Ki Gendeng gitu. Dan Ki Gendeng Pamungkas ini pun sebetulnya gelar dari salah satu keraton di Jawa Barat, bukan dari nama saya. Ki Gendeng Pamungkas. Itu gelar resmi ya, ada suratnya. Jadi bukan semena-mena saya pakai nama itu sembarangan, enggak gitu. Kenapa dapat gelar seperti itu? Ada pernah kerabat keratonnya sakit parah, nggak bisa diobati, dan saya obati sembuh waktu itu. Jadi sebetulnya paranormal itu apa ya Ki Gendeng ya? Kalau bisa sharing sama kita di sini. Kalau paranormal yang nggak buka iklan yang ada di daerah-daerah itu paranormal betul, itu dukun betul. Gitu. Seorang paranormal pasti dukun. Atau bagaimana? Kita membedakan. Mungkin paranormal bahasa setelah modern ya, setelah ada dulunya teknologi. Dukun, seperti saya waktu di era tahun 70-an kan saya dibilang dukun ya. Seperti itu. Berarti ini memang bisa dipelajari ya? Atau memang bisa sudah dapat langsung pada ada saat yang datang dari keturunan, ada yang bisa dipelajari. Nah, mungkin bisa sedikit buka kita punya pemikiran tentang ini. Nah, kalau saya belajar waktu itu, dan saya mendapat arahan banyak juga dari Bapak Profesor Roni Niti Baskara ya, karena lebih banyak bisa kita siapapun bisa belajar ilmu keparanormalan. Jadi paranormal yang baik, dukun yang baik itu tidak mesti harus bertapa di gunung dengan puasa, dengan ritual-ritual, nggak demikian. Justru ketika dia mengendalikan sikap emosi yang dia lihat, dia dengar, itu sudah baik untuk menjadi seorang paranormal. Gitu. Tapi kalau ada orang punya masalah datang ke paranormal, sangat bego. Sangat bego dan itu menyalahi aturan spiritual. Oke. Iya, punya masalah ya, maksud saya. Jadi kalau kita punya masalah, kita harus datangi ibu kita, minta restunya, pasti hidup enak. Seperti itu. Jadi ini dulu apa setelah belakangan ini punya pemikiran seperti itu? Seperti itu. Bukan karena belakangan ini? Enggak. Belakangan ini saya tahun 91 ketika wala-wali zaman, kakek saya bilang, kamu mau baik-baik, mau jahat-jahat. Nah saya bilang saya mau baik. Seperti itu. Memang pernah jahat ya Ki Gendeng ya? Ya kalau ada yang, saya tidak mau diganggu orang, tapi kalau kadang-kadang ada yang mencoba mengganggu, banyak celakanya memang.
banyak celakanya. Jadi kalau tidak diganggu ya tidak Saya ganggu. tidak mau ganggu. Oke. Iya. Apa uniknya dunia paranormal ini ya? Uniknya dunia paranormal pasti banyak tipu-tipu, banyak sulapnya. Karena itu ketika ada orang datang kepada saya mau konsultasi misalkan ya, saya selalu meningkatkan harga bayaran. Berapa ki konsultasinya? Saya misalkan sama 1 juta, begitu dia oke, saya naikin terus sampai akhirnya tidak jadi. Why? Nah, karena saya tidak mau dia datang ke saya untuk bertanya tentang hidup. Oke. Tapi kalau dia sakit kena santet, saya terima. Tapi kalau datang dia punya problem hidup, saya tolak. Jadi itu barometernya ya, kalau datang ke seorang Ki Gendeng adalah tentang itu. Tentang itu. Iya, bukan tentang kehidupan. Ya, Bukan. Tapi kena santet, kena tenung itu nggak usah datang ke saya juga bisa. Caranya. Punya rasa humor, dia suka musik, dia suka seneng-seneng ketawa, itu hilang. Pasti. Berarti komedian Tidak pasti- bisa kena santet. Oke. Tapi kalau seorang komedian, seorang pelawak bisa sakit parah karena dia sering memberikan contoh-contoh menyindir seseorang yang kecewa. Waduh, banyak dong berarti. Misalkan dia sedang berjalan bergaya monyet misalkan, itu berdampak tidak baik. Meskipun itu joke ya. Ya. Wow, hati-hati dengan joke berarti. Tapi kalau santet bisa dibuang dengan rasa humor. Orang yang tertawa bangun tidur, dia tertawa walaupun cuma 5 detik, dia sepanjang 24 jam dia aman-aman aja. That's good. Seperti itu. Tapi Ki Gendeng, siapa yang paling suka datang komunikasi ke Ki Gendeng? Orang manakah gitu? Orang level manakah atau siapa gitu yang paling sering yang kalau kita boleh Kalau bertanya? sampai hari ini banyaknya orang-orang dari partai politik ya, kepala daerah. Kepala Karena mereka daerah. berusaha untuk membersihkan yang datang ke mereka, bagaimana? Ya, sebetulnya tadi dari antar suara karena teman aja ya, teman dengan wali kota, bupati atau gubernur ini jadi sambung menyambung sampai hari ini. Hubungan baik, walaupun saya terkadang mengkritik kepala negara, tapi saya hubungan baik sampai hari ini. Kalau ke Bogor ditelepon, Ki, gue pamit mau ke Bogor dulu nih. Mungkin karena itu ya, karena spontaneous apa adanya Iya. kali ya. Tapi boleh sharing dengan kita, belajar dari mana sih Ki, selain dari profesor tadi tentang Saya belajar ilmu santet seluruh Indonesia, termasuk voodoo. Karena waktu itu saya berpikir demikian. seluruh saya- Indonesia ada, bukan Iya, di luar. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia saya belajar. Karena saya pikir nanti kan mungkin ada orang dari Sumatera Utara atau dari Kalimantan yang mau berobat, kan saya sudah tahu. Harus dengan gaya mereka. Jadi tidak bisa. Karena masing-masing daerah beda, apa gimana? Ya. Jadi kalau dia orang, misalkan dia dari Sumatera Utara, disantet sama orang Jawa atau orang dari Kalimantan, nggak bisa, nggak mempan. Jadi bohong. Jadi kata, oh di Banten, di Banyuwangi banyak ilmu santet. Jangan khawatir, orang di luar itu nggak bisa disantet. Oh, harus dari tempat di mana. Asalnya. Pernah berpikir bahwa suatu saat nanti tidak akan mempergunakan keahlian ini lagi? Ya udah, memang sudah nggak digunakan tahun 91. Jadi lebih banyak teman-teman di kelompok politik aja lah ya, yang bertanya di rumah rame mereka lah, dan mereka bukan konsultasi bayar juga ya, sebagai teman aja lah. More into friend ya, Ya, gitu itu. teman baik itu ketua umum parpol, ada juga menteri, cuma teman aja ngobrol di rumah itu. Jangan-jangan sebentar lagi juga akan maju ke parpol ya. Nah, enggak. Kita break dulu dan kita kembali saat lagi yang Just Alvin. Banyak di antara mereka yang juga minta sesuatu yang sudah lucu-lucu, sudah hal yang menurut saya udah nggak pas. Mungkin hopeless, harapan sembuh dan berikut adalah sembuh enggak lah, terserah lah gitu.